Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung kita kepada pembahasan. Kemarin kita telah membahas bahwasannya thariqah Ba'alawi itu ilmu dan amal. Kemarin telah dibahas ilmu dan amal. Kemudian yang ketiga yaitu adalah al-wara', memiliki sikap wara', sifat wara'. Wara' itu kamu meninggalkan sesuatu yang itu dapat mudarat terhadap akhirat. Itu adalah sifat wara'. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasannya innakum latagfuluna 'anil wara' wa huwa afdhalul ibadah. Sesungguhnya kalian tadi itu lupa terhadap sikap wara'. Ibadah terus tapi maksiat terus. Syubhat dimakan, haram dimakan. Padahal wara' itu wa huwa afdhalul ibadah, itu adalah paling afdhalnya daripada ibadah. Berkata Imam Abdullah bin Mubarak, beliau menyatakan bahwasannya aku lebih senang untuk menolak atau mengembalikan 1 dirham yang itu hasil daripada syubhat dibandingkan aku bersedekah sebanyak apapun. Lebih baik aku mengembalikan 1 dirham dari syubhat daripada aku bersedekah sebanyak apapun. Karena ibadah kalau nggak ada wara' percuma, saudara. Percuma. Diceritakan dalam kitab Minhajul Ilah bahwasannya pernah satu ketika Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad, beliau pernah pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Lalu kemudian ketika beliau hendak pulang ke rumahnya, beliau bertemu dengan seseorang, yang mana seseorang tersebut mengatakan, wahai Habib, ini barangnya biar anak aja yang bawa, sudah gak usah antum, biar anak aja yang bawa. Akhirnya Sami Habib Umar tadi itu diserahkan barangnya. Kemudian barang tersebut dibawa ke rumah Habib Umar. Ketika sampai di rumah Habib Umar, diserahkan barangnya kepada Habib Umar. Lalu ada yang ngomong, wahai Habib Umar, itu orang yang bawa barang tersebut itu anteknya pemerintah, zalim itu. Akhirnya sama Habib Umar, barang tersebut dikasihkan kepada orang. Beliau mengatakan apa? La aqulu syai'an hamalhu zalim. Aku enggak mau makan sesuatu yang dibawa sama orang zalim. Saking waroknya sifat beliau. Saking waroknya daripada sifat beliau. Nah, kemudian yang keempat yaitu al-khauf. Ilmu, amal, wara', kemudian khauf. Memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu ketika Imam Ali bin Abi Thalib beliau ditanya tentang takwa, wahai Imam Ali, takwa itu apa sih? Maka beliau menyatakan takwa itu al-khauf minal jalil wal amal bit tanzil wal qanaah bil galil wal isti'dad li yaumir rahil. Takwa itu takut sama Allah, punya rasa takut sama Allah, kemudian mengamalkan Quran dan sunnah. Takwa itu kemudian qanaah bil galil, merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan walaupun itu sedikit. Lalu kemudian wal isti'dad li yaumir rahil, dia tadi itu bersiap-siap untuk menyambut kematian. Itu takwa. Takwa itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau orang enggak memiliki rasa takut, dia belum takwa, saudara. Dia belum takwa. Yang Hasan Al-Basri menyatakan bahwasannya sesungguhnya orang mukmin, mereka tadi itu menggabungkan antara perbuatan baik dengan rasa takut. Menggabungkan antara perbuatan baik dengan rasa takut. Kalau orang munafik mereka tadi itu menggabungkan perbuatan buruk dengan merasa aman. Berbuat buruk tapi merasa aman. Orang mukmin itu setiap harinya dia pasti memiliki rasa takut kepada Allah. Takut gak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Dan dia ketika beramal dia mengucapkan, ya Allah, semoga aku selamat karena sebab amal ini, ya Allah. Semoga aku selamat mendapatkan rahmat ini dari Engkau karena sebab amal ini, ya Allah. Itu orang mukmin. Tapi kalau orang munafik, dia tadi itu yatrukul amal
wa yaqul sawadun nas katsir wa sawfa yughfaru li, katanya. Kalau orang munafik, dia meninggalkan amal, sholat enggak, puasa enggak, tapi harapan kepada Allah sangatlah tinggi. Dia mengatakan apa? Oh, kelompok manusia itu banyak, walaupun kita dah sholat, insya Allah kita diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal doa daripada Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menyatakan bahwasanya tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, meninggalkan aku, matikan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena beliau takut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu kemudian yang terakhir yaitu al-ikhlas. Yang terakhir adalah pilar yang terakhir yaitu adalah ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memurnikan amal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mukhlis man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas itu orang yang menyembunyikan segala kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kejelekannya. Orang kalau punya kejelekan pasti ditutupi, nggak mau ada yang tahu. Orang mukhlis sama kayak gitu. Kalau punya kebaikan ditutupi sama dia, nggak mau ada orang yang tahu. Kenapa? Karena hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah 5 pilar daripada Thariqah Al-Ba'alawi. Amal, ilmu, amal, kemudian wara, khauf, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita di sini apalagi sadar, kita tadi itu jangan sampai untuk kita itu melenceng daripada thariqah ini. Habib Abu Bakar As-Sarqam belum menyatakan bahwasannya ma nahnu syai' wa ma ma'ana syai'. Kita ini siapa? Bukan siapa-siapa kita ini. Wa ma ma'ana syai'. Kita nggak punya apa-apa. Gaira in nahnu natabi athar ahlina al-gadam bil gadam manamil an tariqatihim. Kita ini bukan siapa-siapa, kita nggak punya apa-apa, kata Abu Bakar As-Sarqam. Selain kita tadi itu mengikuti jejak-jejak para datu kita, salaf-salaf kita yang saleh, al-gadam bil qadam, setapak demi setapak, manamilu an tariqatihim. Kami, kata Habib Abu Bakar As-Sarqam, nggak mau melenceng daripada tariqah mereka. Ini yang ngomong Habib Abu Bakar As-Sarqam. Nggak mau melenceng daripada tariqah Al-Ba'alawi, saudara. Oleh karena itu kita yang merasa jauh, ayo mendekat. Kita mendekat dengan tariqah ini. Karena ini adalah tariqah yang begitu sempurna, ikhwani. Semoga kita semua di sini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengikuti tariqah ini dan kita dikumpulkan bersama baginda bersama Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini mendekati hari raya Kurban, insyaallah kita akan bahas tentang masalah kurban. Ya. Nah, itu dibagikan, tapi dibagikan yang kecil dan jangan santri. Santri kalau saya dibagi ini dibagikan kepada orang yang hadir aja. Siapa ini? Jangan santri dan juga yang kecil. Yang perempuan itu dibagi seadanya. Kalau memang kurang tidak apa-apa. Bergabunglah 1 orang, 2 orang, 1. Nanti bisa dibagi. Go. Ini betul lah. Tuh, ini lagi. Ini kasih. Jangan satu-satu gitu, biar nanti dibagi sendiri. Tapi jangan santri ya. Sini kasih. Ya halau ini sini. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Jangan anak kecil ya. Udhiyah atau kurban, tulisannya agak kecil ini, adalah menyembelih hewan kurban. Adalah menyembelih hewan kurban di hari raya kurban Idul Adha. Ini kenapa ini kok begini? Udhiyah yaitu menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau tahun ini hari Ahad. Dan hari-hari tasyrik
Hari-hari tasyrik itu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13. Berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu satu bentuk ibadah. Nggak boleh diganti dengan duit. Kurbannya nanti harganya kambing, sapi diganti dengan duit dibagikan, nggak bisa. Itu ta'abbudi, ya, itu yang ta'abbudi, nggak bisa digantikan dengan lainnya. Kalau zakat fitrah ya beras, nggak bisa diganti daging, nggak bisa diganti duit. Kalau kurban ya berarti daging, nggak bisa diganti dengan beras atau duit atau emas sekalipun. Kalau perlu berlian, nggak bisa. Ta'abbudi. Dalil disyariatkan udhiyah yaitu firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah hari raya karena Tuhanmu, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan berkurbanlah, sembelih kurban kamu. Ada Idul Adha, ada Idul Fitri. Salat Idul Adha lebih afdal daripada salat Idul Fitri, karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran salat Idul Adha, fasalli li rabbika wanhar. Kalau takbirnya malam hari raya Idul Fitri lebih afdal daripada takbir malam hari raya Idul Adha. Kenapa? Karena Allah menyebutkan takbirnya dalam Al-Quran, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, pendapat yang paling kuat dalam mentafsiri wanhar adalah menyembelih hewan kurban. Nah, ada beberapa tafsir ada di situ. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain. Apa ini? Al-agranain. Biyadihi dabahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sihafihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 domba putih yang bertanduk. Ini yang bertanduk biasanya gede-gede itu. Kalau milik kurban jangan yang kecil-kecil, yang besar-besar. Kemudian disembelih sendiri. Afdolnya bagi orang yang bisa yuhsin adzabah, yang mampu untuk menyembelih kambing, disembelih sendiri. Kemudian Nabi SAW menyembelihnya tadi itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kakinya beliau ditaruh di kedua kaki daripada kambing tadi itu, dipotong, diinjak sedikit begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa sih kurban itu? Banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya mencukupi kebutuhan fakir miskin di waktu Idul Adha, sebagaimana zakat fitrah untuk mencukupi di waktu Idul Fitri. Kalau sana berasnya, kalau ini dagingnya begitu. Hukum berkurban, saya teruskan aja. Hukum berkurban ada 3. Ada kurban disebut sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Sunnah kifayah artinya jika salah satu anggota keluarga telah berkurban, maka gugur tuntutan bagi anggota keluarga yang lain, sunnah kifayahnya. Namun pahala hanya didapatkan bagi yang berkurban saja. Ini kalau ada satu keluarga, dia, istri, ada anak 3, anak kecil-kecil, paham ya? Dia kurban 1, ya pahalanya bagi yang berkurban. Cuma sudah gugur sunnah kifayahnya bagi satu keluarga. Gugur kifayahnya bagi satu keluarga. Yang kedua yaitu sunnah muakkadah. Sunnah muakkad yaitu untuk per individu, sekalipun bagi yang haji.
Orang haji itu kan nggak boleh membunuh binatang, nggak boleh. Lah kalau kurban ya tetap sunnah itu bagi orang yang haji. Per individu disunahkan untuk kurban, tapi dengan catatan Islam. Orang kafir nggak bisa. Kenapa? Semua bentuk ibadah dari orang yang bukan Islam ditolak oleh Allah. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang memeluk selain Islam sebagai agama, nggak diterima semua amalnya. Nih, yang menciptakan lampu itu gede loh pahalanya, masjid-masjid juga lampu, nggak dapat pahala, nggak dapat. Nama baik dikasih sama Allah di dunia, tapi ada di akhirat tetap Allah menentukan dia rugi masuk neraka kalau nggak masuk Islam. Nah, walaupun itu memberikan manfaat. Yang kedua, syarat yang berkurban supaya sah mukallaf, baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Loh, gimana kalau orang tua berkorban untuk anaknya yang masih kecil? Nggak apa-apa kalau dia berkorban untuk yang lain, tapi untuk kurban dirinya harus baligh dan berakal. Yang ketiga, mampu. Mampu yang dimaksud memiliki kelebihan harta untuk menafkahi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Siapa? Anak-anaknya, orang tua yang nggak mampu, istrinya, makanan, pakaian, juga tempat tinggal bagi mereka selama hari raya kurban hingga hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Duitnya dia tadi itu cukup untuk 1 minggu misalnya, untuk biaya dia dan yang dia wajib nafkahi. Selebihnya dibuat untuk kurban, tetap sunnah, bagus, nggak ada masalah. Jadi jangan tunggu kaya sebenarnya, tunggu mampu. Terus gimana nanti kalau kita kekurangan? Insya Allah kalau ini karena Allah nggak akan kekurangan, diganti sama Allah, ya, diganti. Lah kita kan merasa bahwa Tuhan kita nggak akan ganti, akhirnya tetap istiqomah fakir kita ini, istiqomah miskin. Yang ketiga, ada kurban wajib. Jadi kurban itu sunnah bagi berindividu ya. Gimana kalau urunan? Urunan nggak boleh, saudara. Urunan beli kambing itu bukan daging kurban yang bagi, tapi sedekah. Jadinya adalah sedekah, karena kurban itu harus per orang 1 kambing atau 7 orang 1 sapi 1 onta. Nah, ada kurban yang wajib. Ada 2 sebab yang wajib, yaitu nadar atau ta'yin. Kalau ada orang menyatakan saya nadar berkurban, wajib bagi dia. Atau ada kambing, ini adalah kambing kurban untuk aku, itu tuding, ya, ini wajib nih, jadinya hukumnya wajib. Kalau wajib, nah ini perbedaan. Kurban sunnah itu dibagikan sebagian, walaupun 1 kilo, yang lainnya dimakan sama keluarga, cukup, sah. Yang penting ada untuk sedekah, walaupun sedikit. Tapi afdolnya dibagi 3, 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk diberikan hadiah. Mungkin kerabat walaupun kaya, mungkin tetangga walaupun kaya, dengan catatan yang dikasih adalah muslim, bukan non muslim, muslim. Dan ada nanti pembahasan. Kalau wajib, lain lagi, semuanya harus sedekah. Nggak boleh untuk hadiah, nggak boleh untuk keluarga, untuk dia dan orang yang wajib dinafkahi, nggak boleh. Semuanya harus disedekahkan. Ada yang nadar dan muayyan, yang ditakyin. Saya nadar kambing ini untuk kurban saya. Saya nadar kambing ini untuk kurban saya. Ini nggak pakai niat lagi sudah, karena sudah diniati. Kapan dipotong jadi sudah. Nanti ada pembahasannya, ada di situ. Baik.
Hewan yang dapat dijadikan kurban. Hewan yang wajib dijadikan kurban ada 3, yaitu kambing, sapi, onta. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi bagi yang nggak mampu, boleh ngikuti pendapat sahabat. Ada riwayat dari sahabat, yang penting ihram, mencucurkan darah. Ayam boleh, bebek boleh. Tapi bagi yang nggak mampu ngikuti itu. Jangan yang sudah mampu beli sapi tapi sedekah ayam, bakhil, medit itu namanya. Jangan. Bagi yang nggak mampu sedekah ayam, motong ayam, motong ayam. Kambing ada aturannya, bukan semua kambing. Kalau kambing domba kibas setahun lebih atau sebelum setahun asal poel. Kalau kambing kacangan 2 tahun lebih. Gimana kalau poel sebelum 2 tahun? Nggak bisa, nggak ada hitungan poel untuk kacangan. 2 tahun lebih. Kalau sapi 2 tahun lebih. Kalau onta 5 tahun lebih. Ini gimana, nggak ada akte kelahirannya nih? Gimana ini? Itu bagi orang yang sudah pengalaman maksudnya. Hitungan itu bagi orang yang sudah pengalaman. Nah itu kadang-kadang jangan dilihat gedenya kambing. Kalau dia tadi itu umurnya kurang, nggak sah nantinya. Nggak sah nantinya. Ada catatan-catatan kriteria hewan yang boleh, yang boleh dan yang tidak sah nantinya. Nih, kriteria hewan kurban. Tadi itu umur sudah dibahas. Yang kedua yaitu terlepas dari aib. Hewan tadi itu terlepas dari aib yang bisa mengurangi kuantitas daging, timbangannya daging. Seperti sakit, nggak bisa dengan yang sakit ini. Baru-baru ini ada sakit apa itu sapi? Iya, nggak boleh itu. Iya. Kemudian terpotong sebagian telinganya, terpotong ya. Kalau kairis belum terpotong nggak apa-apa sih. Tapi kalau sudah terpotong nggak bisa. Terpotong sebagian, walaupun sebagian pendapat yang mu'tamad nggak bisa. Tapi jarang loh orang makan telinga. Bukan karena jarang, ini dianggap aib sebabnya. Dianggap aib. Kemudian contoh lagi apa? Pincang dengan yang jelas. Pincang. Tapi kalau pincangnya itu karena kesenggol apa sedikit nggak ada masalah. Tapi kalau pincangnya jelas, ini cacat berarti nggak bisa itu. Pincang dengan jelas. Kemudian gila. Ada kambing gila mungkin ya. Nggak tahu gilanya gimana itu. Stres itu. Ya. Memang ada binatang itu bisa stres. Ini di Indonesia ini kadang-kadang diikat keterlaluan sampai stres itu kadang-kadang binatang itu ya. Mungkin stresnya berat sampai gila ini. Kemudian sangat kurus. Kemudian buta. Nggak bisa untuk dibuat kurban. Kalau sudah kambingnya atau kurbannya memenuhi syarat, orangnya sudah tepat, sah, tinggal harus diniatkan berkurban. Niat berkurban. Kalau motong tanpa niat, ya ini bisa nggak jadi sah itu kurbannya. Satu, ada niat yang wajib. Niatnya hukumnya apa? Jika berupa kurban sunnah. Jika berupa kurban sunnah. Kurban sunnah justru niatnya apa? Wajib di sini. Waktu niat ketika menyembelih. Niat menyembelih sambil niat ketika menyembelih.
Yang kedua, sebelum menyembelih. Niat kemudian dia menyembelih. Ini sebelum menyembelih, niat kemudian dia menyembelih, atau waktu menyembelih sambil niat. Oke. Boleh mewakilkan niat dan penyembelihan ketika kepada orang muslim yang mumayyiz. Aneh tidak bisa menyembelih, inti niati kambing itu untuk kurban, kemudian orang izini untuk menyembelih. Pak, sembelihkan, saya nggak bisa. Sah. Atau misalnya ada orang dari Saudi sana kirim duit, belikan aku kambing ya untuk kurban, niatkan sekali, niatnya diwakilkan, dan bagikan. Kamu nyuruh orang untuk menyembelih, kamu sembelih dini dan kamu bagikan. Paham ya? Ini mewakilkan, ini namanya wakilkan niat, atau mewakilkan penyembelihan, atau mewakilkan untuk membagi. Ya. Kedua, ada niat yang tidak wajib. Ini niat yang tidak wajib tadi itu. Jika menentukan hewan kurban ketika bernadar. Jadi kurban yang muayyan dan mandur. Udhiyah muayyanah mandurah. Saya nadar kambing ini saya buat kurban. Saya nadar kambing ini, sapi ini saya buat kurban. Dipotong tanpa niat cukup. Kenapa? Karena sudah muayyanah. Berarti niat wajib yaitu nadar udhiyah sunnah atau udhiyah yang muayyanah, yang mandurat, yang tidak muayyanah. Ini fikih agak sedikit bulat tapi harus diketahui biar nggak salah. Niatnya bagaimana? Kalau dilafalkan gini niatnya, nawaitu tadhiyah bihadihi lillahi ta'ala, aku niat berkurban dengan hewan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya, jadi yang wajib untuk diniati yaitu hewan sunnah. Adapun yang mandura muayyana maka tidak wajib. Begitu juga jika dengan menentukan atau mengisyaratkan pada kurban yang muayyan juga, yang tayin tidak wajib diniati, sunnah hukumnya. Waktu penyembelihan, kurban itu ada waktunya. Waktu penyembelihan dimulai dari terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah, ditambah seukuran waktu untuk sholat 2 rakaat beserta khutbahnya, dan berakhir terbenamnya matahari akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau ini hari Ahad ya, ini berarti tanggal 10 Dzulhijjah. Terbit matahari ditambahi setelah terbit matahari untuk waktu sholatul id dan khutbah yang singkat, ya paling 1/4 jam, tambahan 1/4 jam. Dipotong walaupun belum selesai sholat id nggak apa-apa, tapi ada menyatakan jangan setelah sholatul id baru dipotong, lebih baik ditunda supaya keluar daripada khilaf. Sampai kapan? Senin boleh, Selasa boleh, bahkan menurut mazhab Syafi'i Rebo boleh. Kalau sudah terbenam matahari hari Rebo berarti selesai kesunahan udhiyah berkorban. Motong setelah itu dilihat kalau dia pernah nadar, kalau dia nadar untuk berkorban jadi godok. Kalau itu bukan nadar berarti menjadi sedekah. Kenapa? Itu sama dengan orang yang sholat di luar waktu sholat itu nantinya. Baik. Pembagian dari kurban tadi sudah terangkan, kalau itu kurban wajib semuanya harus sedekah.
Kalau itu kurban sunnah, yang penting sebagian ada disedekahkan. Tapi afdolnya dibagi sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah. Paham ya? Tapi kalau sedekah itu sifatnya tamlik, boleh tasarruf. Boleh tasarruf, jaiz tasarruf. Ada orang miskin dikasih sedekah daging kurban, dijual nggak apa-apa. Ada orang kaya dikasih daging kurban, nggak boleh dijual, dimakan dia, nggak apa-apa, nggak boleh dijual. Ini yang repotnya. Karena itu pastikan bukan untuk dijual itu. Misal kulit daripada kambing yang dipotong atau sapi dikasihkan kepada orang yang kaya, dijual nggak boleh. Paham ya? Kalau diberikan orang miskin dijual nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena itu kalau itu sifatnya hadiah, tidak boleh dia tadi itu menjual. Oke. Saya teruskan ada di sini. Kemudian daging kurban harus dibagikan dalam keadaan mentah, nggak boleh matang. Kalau akekah afdolnya matang. Kalau kurban dibagi matang, hukumnya nggak sah. Nggak sah justru. Karena itu kadang-kadang orang ngasih daging kurban dipotong, dibuat selamatan, dimasak, misalnya nggak boleh itu. Kecuali kalau saya potong dagingnya, saya berikan kepada Anda masak, Anda buat selamatan, nggak ada masalah. Nah, karena itu hati-hati. Kadang-kadang buat kholnya tanggal 11 Dzulhijjah misalnya, dikasih kambingnya, kambing kurban dipotong, dimasak langsung, nggak boleh. Orangnya suruh motong atau siapa suruh diwakilkan kepada orang lain suruh motong, nanti dagingnya kasih ke sama dia, nggak ada masalah. Tapi harus ada yang disedekahkan. Kalau orangnya mampu, nggak boleh itu hadiah semuanya jadinya itu. Nah, yang berikutnya, ya, jadi kadang-kadang dibuat untuk bayar pemotongnya. Awas lo, nggak sah itu. Itu adalah hadis dikatakan man ba'a jilda udhiyatihi fal udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulit kurbannya, maka nggak sah kurbannya. Nggak sah kurbannya. Terus gimana? Ya bayar, orangnya bayar. Nah, ini kalau orangnya nggak mampu, kasih sedekah. Kalau dia mampu, dikasihkan sama dia, ya nggak apa-apa, asal dipakai nanti kulitnya buat baju misalnya, atau buat sejadah atau apa, silakan. Kalau dijual nggak boleh. Kalau dijual nggak boleh. Nah, sunnahnya adalah menyembelih baca Bismillahirrahmanirrahim. Lo orang Muslim kok, tetap sunnah Bismillahirrahmanirrahim. Nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, tetap sah. Kemudian baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, baca takbir 3 kali. Baca salawat kepada Nabi. Menghadap kiblat dalam menyembelihnya. Menghadap kiblat dalam menyembelih. Artinya, adapun menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat, ada perbedaan pendapat ulama. Tapi penyembelihnya menghadap kiblat. Mau kanan mau kiri nggak ada masalah. Kemudian yang berikutnya, hewan dibaringkan pada sisi kiri badannya, mengikat semua kakinya kecuali yang kanan, biar kalau dia tadi itu mau kejet-kejet juga boleh, kasihan atau enggak. Yang kanan dibiarkan, si kirinya diikat, ikatnya semuanya, kaki kirinya juga ikat, yang kanan aja dipotong biar ada gerak lah dia. Itu lebih membuat dia tadi itu lebih longgar begitu, nggak terkekang begitu. Kemudian berdoa ketika menyembelih sambil mengatakan Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini adalah darimu, kembali kepadamu, terimalah dariku ya Allah. Bagi orang yang berkorban, jangan potong rambut, potong kuku kecuali setelah dia berkorban.
Paham nih? Ini yang ada mau kurban, sekarang jangan dipotong dulu rambutnya atau kukunya. Nanti setelah berkurban baru dipotong. Sunnahnya begitu. Nah, jangan karena hari raya ganteng-gantengan dulu, pahalanya biar gede dulu. Kemudian dianjurkan untuk berkurban jangan tanggal 13 Dzulhijjah, karena menurut pendapat ulama selain Syafi'i tanggal 12 berakhirnya. Dan dianjurkan jangan malam hari, karena menurut pendapat Imam Ahmad nggak boleh menyembelih ada di malam hari, di siang hari. Ada beberapa hal yang di sini banyak orang keliru, salah kaprah, dan akhirnya membuat nggak sah nanti kurbannya. Nih lihat. 1. Hendaknya tidak berkurban dengan hewan hamil. Kenapa? Ada khilaf ulama. Hamil itu ada menyatakan itu aib, karena itu memotong hewan yang hamil bisa nggak sah. Ya jangan yang hamil lah. Tapi kalau memang ini sudah dipotong ketahuan hamil, ya sudah, menurut pendapat yang sah, mengikuti pendapat yang sah. Tapi dengan catatan hamil kurus lagi, karena hamil nyidam mungkin kambingnya kurus misalnya, ya ini lain lagi, cacat sudah itu nantinya, mengurangi kuantitas daripada hewan tadi itu. Kedua, daging disedekahkan harus dalam keadaan mentah, tidak dibagikan dalam keadaan matang seperti tadi itu. Ketiga, jangan menyembelih di tanggal 13 Dzulhijjah, tapi sebelumnya 10, 11, 12 maksimal, karena ada khilaf tadi itu. Keempat, menurut Imam Romli boleh menyembelih satu kambing dengan niat kurban sekaligus akikah. Anak niat kurban dan akikah, menurut Imam Romli boleh dapat pahala keduanya, dengan syarat bukan kurban atau akikah wajib yang dinadari tadi itu tentang muayyanah. Tapi menurut Ibn Hajar nggak sah, justru nggak dapat dua-duanya, nggak dapat kurban, nggak dapat kekah. Kalau bisa kurban sendiri, kekah sendiri begitu. Kelima, tidak sah mengganti kurban dengan uang, nggak sah. Tapi boleh mewakilkan membeli hewan kurban sekaligus menyembelih dan membagikannya, seperti tadi itu. Belikan saya daging kurban sekaligus niatkan sembelih dan bagi. Jika orang berkata sembelihkan hewan kurban untukku, maka ia telah menjadikan sebagai wakil. Ini berarti sudah mewakilkan dalam penyembelihan sekaligus pembagiannya. Berikutnya, boleh menyimpan daging kurban untuk dikonsumsi selepas waktu kurban, seperti dijadikan dendeng atau dikalengkan. Ini misal saya kurban, yang sepertiga saya simpan, tak taruh freezer, saya masak sampai 1 bulan berikutnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Nggak harus hari itu harus habis, enggak, jadi macan kita sensinga itu, segitu banyaknya. Baik, menyerahkan hewan kurban kepada kiai atau tokoh masyarakat berupa hewan hidup, bukan daging, tidak membuat hewan tersebut menjadi miliknya. Itu bukan miliknya kiai itu, masih hidup, dipiara misalnya, tidak boleh. Tapi hanya menjadikannya sebagai wakil dalam penyembelihan dan pembagian saja. Itu wakil, berarti kiainya, ustadznya jadi wakil. Karena itu pembagian kurban harus sudah disembelih. Dikatakan kurban kalau sudah disembelih dan dibagi dagingnya, sehingga tokoh tersebut tidak diperbolehkan untuk mengambil daging kurban sedikit pun kecuali seukuran yang ditentukan oleh orang yang berkurban. Perhatikan, ada sayam dibagi untuk motong kambing dan dikasih kurban. Saya ini ngambilnya ini secukupnya, atau ditentukan, Pak saya minta separuh,
Boleh. Apalagi kurban yang wajib nggak boleh dinikmati sendiri. Nggak boleh dinikmati sendiri. Nah, ini banyak yang keliru. Banyak keliru. Karena itu hati-hati kalau diamanati dari itu. Banyak ada di sini yang Anda harus pahami semuanya, dan tidak ada amalan yang lebih afdal ada di hari raya yang paling dicintai oleh Allah melebihi daripada berkurban. Berkurbanlah jika Anda mampu, carilah yang terbaik, karena hewan kurban itu akan menjadi kendaraan Anda ketika Anda melalui jembatan Sirat nanti untuk keselamatan sampai menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang saleh, dan mudah-mudahan insyaallah majelis ini akan bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.